Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kakak Sisi di ibadah online sekolah minggu Gereja Kerasulan Pusaka. Hari ini Kakak Sisi tidak sendirian, tapi Kakak Sisi ditemani oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, di sebelah kanan ada Pak Dwi. Halo Pak Dwi. Dan di sebelah kiri ada Ibu Susan. Halo Ibu Susan. Dan terakhir ada pemain gitar kita, Pak Denis. Halo Pak Denis. Ya, biar semangat, kita akan naikkan satu buah pujian. Dengar dia panggil nama saya. Ayo kita bangkit berdiri. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa. Dipersilahkan kepada Pak Dwi untuk memimpin doa. Mari anak-anak, kita akan berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, kembali kami datang di hari Minggu ini bersama dengan anak-anak untuk ibadah kebaktian sekolah minggu. Oleh karenanya kami mohon pertolongan Tuhan untuk memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai, sehingga kami semua boleh menerima berkat daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam kasih-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan satu buah pujian, Aku Anak Raja. Yuk kita bangkit berdiri lagi. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai,
Hati kami telah siap Kau bantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil, taat Mari Tuhan berfirman-Nya. Hati kami telah siap Kau bantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil, taat Terima kasih Kak Cici. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat dan luar biasa ya. Tetap semangat walaupun kita beribadah secara online di rumah masing-masing. Nah, pagi ini Kak Yusuf yang akan membawakan firman Tuhan. Sudah siap Alkitabnya? Oke, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kembali anak-anak-Mu datang untuk beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online, namun kami percaya berkat dan kasih setia-Mu tetap menyertai kami dimanapun kami berada. Berkati firman yang akan dibagikan, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi ini kakak akan bercerita dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 sampai dengan 44. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 sampai dengan 44. Panjang ya, tapi tidak apa-apa. Adik-adik simpan saja dulu Alkitabnya, dibacanya nanti ya dengan mama atau papa. Nah, kali ini kakak akan cerita buat adik-adik. Di pasal yang ke-27 ini bercerita tentang perjalanan Rasul Paulus ke kota Roma atau ke Italia. Setelah diputuskan bahwa Paulus harus menghadap kaisar di Roma, akhirnya mereka berlayar dari satu pulau ke pulau lain, dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Walaupun pada saat itu kondisi cuaca sangat tidak menguntungkan. Mereka dengan susah payah akhirnya tiba di sebuah pelabuhan. Pelabuhan itu si perwira yang membawa Paulus dan tahanan-tahanan yang lain mau berganti kapal. Dari kapal yang tadi ke kapal yang lain yang menuju ke Roma. Lalu Paulus melihat cuaca seperti ini, ia menyarankan kepada perwira, jangan pergi dulu, karena takutnya akan ada badai. Tetapi karena Paulus ini seorang tahanan, perwira tidak mau menerima saran dari Paulus. Dia lebih menerima saran dari nahkoda kapal.
yang katanya harus lebih baik berlayar saja, karena kalau kita tinggal di pelabuhan ini mungkin kita akan mati kedinginan. Begitu katanya. Akhirnya mereka berlayar kembali. Setelah beberapa hari berlayar, benar saja di tengah lautan angin badai datang kembali. Angin badai yang sangat keras ini mengombang-ambingkan kapal sehingga kapal dibiarkan hanyut oleh arus gelombang lautan. Mereka sangat ketakutan. Sudah berhari-hari mereka berlayar, angin badai tetap ada. Mereka harus membuang beberapa muatan yang tidak dibutuhkan supaya tidak terlalu berat untuk kapalnya. Selama 14 hari mereka berlayar di tengah cuaca terombang-ambing, tidak makan, tidak minum juga. Akhirnya Paulus berdiri dan berkata kepada mereka, "Saudara-saudara semuanya, tadi malam malaikat Tuhan berdiri di sampingku. Dan dia berkata, 'Paulus, tenang. Kamu dan seisi kapal ini semuanya akan selamat.' Tuhan menjaga mereka. Sehingga malaikat Tuhan datang, berkata dan menguatkan Paulus dan anak-anak awak-awak kapal tersebut. Paulus melihat selama 14 hari mereka tidak makan, semua orang lemas. Akhirnya ia menyarankan, kita harus makan. Buat roti, kita makan. Dibuatkanlah roti, lalu semuanya mereka makan. Sehingga tenaga mereka kembali pulih. Setelah tenaga mereka pulih, mereka terus terombang-ambing sampai beberapa malam. Kemudian mereka kembali membuang beberapa muatan yang tidak perlu, yang tidak dibutuhkan supaya kapalnya tidak bebannya tidak terlalu berat. Tiba-tiba sepertinya mereka menemukan sebuah daratan ketika mereka terombang-ambing. Ayo turunkan sauh kapal. Sauh itu jangkar ya. Diturunkan dan benar saja ada daratan. 20 depak, 15 depak. Nah, ada beberapa kelompok orang yang mereka ingin melarikan diri dengan membawa sebuah skoci. Skoci itu kapal perahu kecil di dalam perahu besar untuk berlayar menuju pantai. Karena kalau kapal besar tidak bisa sampai ke pantai. Jadi kapal besar harus berhenti di tengah lautan agak dalam sehingga tidak akan kandas kapalnya. Harus memakai skoci. Nah, ada beberapa orang yang mau melarikan diri dan membawa skoci itu. Paulus tahu niat mereka. Lalu kata Paulus kepada perwira itu, kalau mereka tidak tetap tinggal di dalam kapal ini, kita tidak akan selamat. Akhirnya perwira itu memotong semua tali-tali skoci itu sehingga mereka tidak bisa lagi melarikan diri. Sementara itu prajurit-prajurit Romawi melihat keadaan itu, mereka berpikir jangan-jangan nanti tahanan-tahanan ini juga akan melarikan diri. Daripada melarikan diri, lebih baik kita bunuh saja mereka. Berarti itu termasuk Paulus, karena Paulus juga tahanan. Tetapi karena perwira itu mengetahui rencana prajurit dan dia tidak mau ada pembunuhan di sana, perwira itu memutuskan, jangan. Lebih baik siapa yang bisa berenang segera pergi ke pantai. Lalu setelah itu orang-orang yang ada di kapal ini
menggunakan kayu-kayu untuk berenang ke pantai. Dan seperti itulah yang diperintahkan oleh perwira, dan Paulus akhirnya selamat. Adik-adik, dari cerita ini kita belajar sesuatu dari Paulus, bahwa walaupun Paulus sebagai tahanan, dia tetap mengasihi orang-orang yang ada di kapal. Tuhan tetap menyertai Paulus walaupun Paulus ada sebagai tahanan. Dan orang-orang yang di sekitar Paulus juga merasakan dampaknya karena keberadaan Paulus. Paulus bisa menyelamatkan orang-orang yang di kapal karena Tuhan menjaga Paulus. Di tengah badai, mereka berpegang teguh kepada Tuhan, dan Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga Paulus dan orang-orang yang di kapal itu sehingga tidak binasa oleh badai itu. Dan kita juga belajar dari kerendahan hati Paulus yang walaupun sarannya tidak diterima, tetapi dia tetap meneguhkan hati orang-orang yang ada di kapal. Dia tetap memotivasi orang-orang yang ada di kapal, sehingga mereka tetap semangat dan mereka ada tenaga lagi. Dan kita belajar bahwa perjalanan Paulus ke Roma ini adalah untuk memberitakan kabar baik Injil Tuhan di Roma. Karena Paulus memang sangat rindu untuk memberitakan Injil di Roma. Perjuangan Paulus untuk memberitakan Injil tidak mudah. Dia harus melewati badai, dia harus menjadi tahanan, tetapi untuk Injil kebenaran firman Tuhan, dia tetap mau melakukannya. Nah, bagaimana dengan kita? Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau berjuang untuk mengabarkan Injil kebenaran. Kakak berharap adik-adik mau mengabarkan Injil kebenaran kepada teman-teman, kepada orang-orang, walaupun mungkin di dalam perjalanannya tidak menyenangkan. Kita bisa belajar dari Paulus, dan pasti Tuhan akan menyertai kita. Demikian firman Tuhan yang bisa kakak bagikan. Mudah-mudahan menjadi berkat buat adik-adik semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar tentang Paulus yang walaupun sebagai tahanan, dia tetap rela untuk memberitakan Injil di Roma, Tuhan. Angin badai tidak membuat dia takut, karena dia tahu Tuhan menyertai dia dan orang-orang di sekitar dia. Berkati kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami mau memberitakan firman Tuhan apapun resikonya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak serahkan kepada Kak Cici. Silakan Kak Cici. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan persembahan. Sambil persembahan, kita akan menaikkan satu buah pujian, Kebungahan di Lebet Gusti. Kebungahan di Lebet Gusti, lantaran kegagalan, si kurnianan kekal, hina hati kerehan, di antara kaku
saatnya di penghujung ibadah, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Dipersilahkan kepada Ibu Susa untuk menutup dalam doa. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah ya Tuhan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga mau berkati persembahan yang telah anak-anak-Mu berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Kami akan menyelesaikan ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita hari ini telah selesai. Terima kasih adik-adik telah mengikuti ibadah ini dengan baik. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus